adakan lagi ya teman-teman, mohon maaf ya karena beberapa hal. Ya, jadi mungkin untuk hari ini teman-teman ya karena udah menjelang UTS, jadi ya karena kita udah menjelang UTS ya teman-teman, jadi hari ini saya adakan Vcon untuk menyampaikan beberapa hal ya teman-teman ya terkait UTS gitu ya. Nah sebenarnya teman-teman untuk mata kuliah pengolahan citra ini ya saya mau adakan praktikum ya teman-teman ya. Selama paling tidak itu 2 atau 3 kali gitu ya sebelum UTS gitu teman-teman. Tapi kemarin ternyata memang ada beberapa hal yang di luar apa eh, di luar rencana ya teman-teman ya, sehingga belum sempat diadakan kembali Vkonnya, dan baru sempat kita adakan hari ini gitu ya teman-teman ya. Dan hari ini pun ya kalau misalkan ya dengan praktikum, saya rasa nanti nggak banyak yang bisa dibahas ya teman-teman ya, mungkin ya cuma dasar-dasarnya ya gitu ya. Jadi oleh karena itu ya teman-teman, untuk oh ya sorry saya belum record ini. Recording in progress. Ya, karena keterbatasan waktu itulah teman-teman, maka untuk kegiatan praktikum ya yang rencananya itu saya adakan, saya cicil sebelum UTS itu nanti akan kita lakukan setelah UTS ya teman-teman ya. Jadi nanti praktikum itu nanti kita laksanakan, kita kita pusatkan nanti setelah UTS saja gitu ya. Jadi sebelum nanti kita setelah UTS. Nah, karena itu ya nanti untuk UTS nanti ya teman-teman, nanti mungkin untuk soal-soalnya itu nanti yang nggak akan susah ya teman-teman ya, itu ya berkaitan dengan materi-materi yang sudah di-sharekan gitu ya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan saja yang teman-teman tinggal jawab, itu opsi pertamanya ya teman-teman ya, atau nanti opsi keduanya akan saya berikan tugas untuk mereview jurnal gitu ya, mungkin itu simpelnya seperti itu ya. Nanti akan saya lihat ya dalam 1-2 hari ini ya, nanti Senin nanti teman-teman sudah bisa cek untuk soal UTS-nya. Nah, oke, teman-teman sebelum itu ya, sebelum kita bicarakan lebih lanjut soal UTS, di sini saya mau sedikit review ya teman-teman ya tentang materi pengolahan citra ini dari pertemuan 1 sampai ke 8 kemarin ya. Jadi apa saja sih yang sudah di-share materinya gitu ya. Kita coba eh, tengok sejenak ya teman-teman ya. Oke, teman-teman untuk 7 pertemuan ke belakang ini ya, kemarin ada beberapa hal yang dibahas ya teman-teman ya. Ya, mulai dari pertama pengenalan dari pengolahan citra itu ya. Jadi teman-teman, eh, bagaimana sih sebenarnya citra digital itu kita pelajari gitu ya, dan apa saja manfaatnya gitu. Sebenarnya itu nanti akan banyak sekali hal yang bisa kita eh, terapkan ya teman-teman ya melalui pengolahan citra ini. Yang mana sebenarnya pengolahan citra ini nanti muaranya itu ada di computer vision teman-teman ya. Nah, tapi memang untuk mata kuliah ini nanti kita nggak sampai ke sana ya, sampai computer vision mungkin ya. Nanti kita hanya sebatas bagaimana mengolah citra gitu yang kita punya saja. Nah, ya nanti ya, nah, nanti computer vision itu ya dasarnya pengolahan citra ini, yang mana computer vision itu bisa digunakan untuk berbagai keperluan ya, mulai dari object detection, recognition gitu ya, teman-teman. Kemudian ya dalam berbagai bidang itu cukup banyak digunakan ya dalam hukum gitu ya, seperti teman-teman mungkin tahu e-tilang gitu ya, yang bagaimana itu bisa mendeteksi atau membaca plat nomor meskipun itu kurang jelas. Kemudian untuk sidik jari juga ya, fingerprint ya teman-teman. Kemudian ya sebenarnya banyak sekali robot vision. Kemudian yang mungkin yang sedang tren itu automated driving ya. Nah sebenarnya pengolahan citra kita sebenarnya nggak sampai ke sana nanti ya, nanti kita pelajari. Kita nanti hanya sampai ke bagian image processingnya, seperti noise removal ya, bagaimana menghilangkan noise dalam gambar gitu, bagaimana melakukan scaling terhadap image gitu ya, atau terhadap citra, contrast adjustment gitu ya, edge detection ya, atau deteksi tepi. Nah,
kemudian juga bagaimana meningkatkan kualitas citra gitu dan lain sebagainya. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini ya, sebelum mungkin jauh berbicara soal image ya teman-teman, perlu diketahui atau perlu kita ingat kembali ya bahwa image yang kita maksud ya, yang kita pelajari di mata kuliah ini itu adalah suatu objek ya, sebenarnya maka suatu objek dua dimensi teman-teman ya, sebenarnya juga nggak besar-besar dimensinya, hanya dua dimensi saja yang berisi intensitas dari warna atau dari eh, suatu apa eh, suatu warna yang warna-warni gitu ya, dan juga ada suatu yang keabuan sifatnya. Itu seperti itu sebenarnya. Ya, saya sebenarnya ini ya teman-teman ya yang apa intinya sebenarnya dari digital image ya atau citra digital itu yang membedakan apa sih sebenarnya dari objek yang kita lihat di dunia nyata gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau di dunia nyata kan kita yang amati segala sesuatu itu sebenarnya benda yang apa apa yang ditangkap oleh mata kita itu adalah sesuatu yang sifatnya kontinu teman-teman sebelumnya. Ya, kontinu itu seperti apa sih? Jadi ya dia itu suatu objek yang dia tidak putus-putus sebenarnya. Berbeda dengan apa yang kita lihat atau apa yang ditangkap oleh komputer. Ya, jadi citra digital atau kan digital itu ya berkaitan dengan komputer ya teman-teman ya. Jadi apa citra yang ditangkap oleh komputer itu sifatnya itu bukan kontinu teman-teman, tapi sifatnya itu discrete. Discrete itu artinya putus-putus. Nah ini kalau mungkin contoh salah satu contoh yang paling ini ya, paling bisa kita amati ya teman-teman ya. Dan misalkan ada objek yang bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Ini entah ini benda apa ini nggak usah dipikirkan ya ini benda karena bentuknya seperti ini bendanya. Nah benda ini ketika dia ditangkap oleh sensor ya teman-teman ya, entah itu kamera atau apapun, yang kemudian itu disimpan dalam sebuah dalam memorinya ya, memori dari kamera itu. Nah bentuknya itu adalah jadinya seperti ini teman-teman ya. Jadi bentuknya itu adalah sebenarnya dalam ini ya bentuknya pixel ya teman-teman ya. Jadi ada titik-titik yang itu titik-titiknya itu disusun sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk aslinya gitu. Sebenarnya seperti itu. Dan maka dari itu ketika ketika ukuran dari image-nya itu dia tidak terlalu besar gitu ya teman-teman ya. Itu gambarnya kalau mungkin bahasa kita itu pecah-pecah gitu ya teman-teman ya. Ya, itulah mengapa karena kenapa gambar-gambar zaman dahulu itu bentuknya pecah-pecah ya karena memang eh, kualitas apa penangkap gambarnya itu memang belum terlalu bagus gitu. Beda dengan sekarang yang sudah bagus ya sehingga ukuran pixelnya itu bisa besar ya sehingga nanti dia itu nggak kelihatan pecah-pecah karena memang eh, apa benda-benda apa titik pixel-pixelnya itu disusun sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk aslinya sebenarnya seperti itu. Ya ini ya teman-teman ya mungkin gambarnya ini ya. Kalau real image itu bisa bentuknya seperti ini, kalau digital image dia bentuknya yang menyesuaikan dengan apa kotak-kotak yang ada di sini atau pixelnya. Ya gitu ya. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman ya. Apa ini apa yang mungkin belum sempat saya sampaikan ya yang terkait dengan eh, sebenarnya image digital itu seperti apa sih gitu ya. Seperti itu. Sehingga nanti dengan nah, titik-titik inilah teman-teman ya yang ada di pixel inilah yang nantinya dia diolah oleh komputer itu dalam bentuk angka gitu teman-teman. Ya, dibaca atau disimpan oleh komputer itu dalam bentuk angka. Nah, angka-angka itulah yang tersusun dalam matriks yang mana nanti akan kita lakukan beberapa pemrosesan di sana teman-teman. Pengolahan masuk ya dia dimulai dari operasi-operasi digital, kemudian ada juga nanti kita kenal ada histogram, ada konvolusi dan juga bagaimana kita berbagi kualitas citra. Seperti itu intinya. Ya ini kalau mungkin kita bahas satu persatu nggak ini ya teman-teman ya mungkin karena waktunya terbatas ya ini mohon maaf kemarin belum sempat kita bahas satu persatu ya.
Jadi mungkin nanti silakan teman-teman coba dibaca dulu ya. Nanti gitu. Kalau memang ada pertanyaan, kita bisa diskusikan bersama-sama saat Vicon seperti ini ya. Dan ada sebenarnya sudah saya sertakan kuis-kuis juga ya teman-teman ya, yang itu bisa teman-teman gunakan untuk menambah pemahaman masing-masing ya. Ya, ini juga ada beberapa operasi dasar ya dalam apa pengolahan citra teman-teman. Mulai dari kita menjumlahkan citra gitu ya. Bagaimana kita ini masih ini ya. Ya, kita melakukan ada namanya teknik apa? Thresholding ya teman-teman ya. Bagaimana memisahkan ya mau mengubah gambar jadi warna hitam putih ya teman-teman ya. Tapi hitam putihnya itu benar-benar hitam putih gitu ya. Jadi nggak ada yang keabuan, nggak ada yang eh, ini ya. Ya adanya cuma hitam dan putih saja gitu. Jadi bisa dibilang itu citra biner ya. Tadinya dari warna hitam dan putih saja. Oke teman-teman mungkin ada yang mau diskusikan nggak ini? Mungkin sebelum apa? Hmm, terkait dari materi 1 sampai ke 7 ini ya, sebelum kita pelaksanaan UTS nanti. Ya, jadi nanti ini mungkin yang baru bergabung ya, kita UTS nanti kemarin rencananya kita adakan praktikum ya teman-teman ya, tapi karena nggak ada praktikum, jadi nanti untuk UTS-nya kita juga nggak lakukan simulasi segala macam ya. Nggak ada praktikum di sana, nanti hanya sekedar antara dua ya teman-teman ya. Ini soalnya sedang saya rumuskan hari ini. Antara nanti ada pertanyaan dan nanti silakan teman-teman jawab atau nanti ada soal semacam eh, review jurnal ya teman-teman ya. Ya, jadi nanti untuk UTS-nya itu kita akan laksanakan setelah UTS ya teman-teman ya untuk apa simulasi atau praktikumnya. Ini sorry, saya stop share dulu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Silahkan. Ya, eh, ya nanti untuk UTS-nya berapa soal? Ini ya teman-teman ya nanti untuk jumlah soalnya sedang saya rumuskan ya. Tapi ya nggak terlalu banyak juga dan nggak akan susah-susah juga ya teman-teman karena memang mengingat ini kita jarang melaksanakan Vicon ya. Jadi nanti levelnya juga akan saya sesuaikan. Ya nggak terlalu memberatkan juga. Kemudian untuk waktunya seperti biasa ya nanti kita pelaksananya 2 minggu teman-teman ya. Silakan teman-teman kumpulkan itu dalam 2 minggu untuk jawaban dari pertanyaan yang ada dalam soal gitu ya. Seperti itu saja sih teman-teman ya, seperti biasa. Oke ya, kalau nggak ada mungkin itu saja ya teman-teman ya untuk hari ini. Ya nanti semoga setelah UTS kita bisa lebih intens lagi ya teman-teman ya melaksanakan Vicon.
Nah, nanti untuk UTS, saya usahakan lebih sering adakan vkon teman-teman ya. Nanti silahkan, kalaupun ini ditagih aja teman-teman, nggak apa-apa. Tapi untuk pelaksanaannya ya mungkin karena kalau di hari Rabu itu saya agak berat ya sebenarnya ya. Agak berat kenapa? Karena ya kegiatan di kampus itu memang banyak dilaksanakan di hari Rabu gitu teman-teman. Ya, sehingga banyak hal yang apa? Kalau Rabu ini agak susah nyari waktu luangnya, ya, sehingga mungkin nanti akan saya geser seperti hari ini ya teman-teman ya, di hari Sabtu gitu mungkin, atau di malam harinya gitu ya. Nanti akan coba, ya kita lihat lagi nanti enaknya seperti apa. Nah, untuk praktikumnya nanti ya kita nanti akan menggunakan eh, Python ya teman-teman ya. Sama kita nanti bakal pakai banyak sekali apa library dari OpenCV gitu ya. Nah, nanti untuk toolsnya, untuk praktikum ini nanti saya arahkan teman-teman menggunakan Google Colab mungkin ya. Ya, jadi nanti teman-teman nggak usah install macam-macam di PC-nya gitu ya. Jadi nanti kita biar enak, kita pakai Google Colab saja teman-teman. Ya, jadi model browser aja nanti teman-teman ya. Oke gitu ya teman-teman. Dari saya itu aja untuk informasi hari ini. Sekaligus berapa tadi pengarahan terkait UTS ya. Jadi nanti silakan teman-teman untuk UTS-nya jangan sampai tidak mengerjakan ya, jangan sampai tidak mengumpulkan. Kemudian jika ada hal yang mau tanyakan silahkan bisa ditanyakan secara langsung ke saya atau ada grup ya teman-teman ya. Saya sampai lupa ada grupnya. Ini mata kuliahnya ya. Saya tanyakan di sana juga. Eh, Ya itu aja mungkin dari saya. Semoga sukses nanti UTS-nya teman-teman di semua mata kuliah. Kemudian nanti kita ketemu lagi setelah UTS ya, gitu ya. Kita tutup untuk hari ini. Selamat pagi ya teman-teman. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Salam. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak.